La ilaha illallah kalau Arabnya baris yang keempat, terjemahnya baris yang nomor 7. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hakimun azhara badi'a hikamihi wal ajaib, yang maha bijaksana, yang menciptakan keindahan hikmahnya dan berbagai keajaiban dalam pengaturan susunan perwujudan manusia ini. Khalaqa muhan wa adman wa adudan wa uruqan wa lahman wa jildan wa syaran binadmin mu'talifin mutarakib mimma indafiki yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dia menciptakan otak, tulang, bahu, pembuluh darah, daging, kulit dan rambut dengan susunan yang teratur dari sperma yang terpancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang rusuk perempuan. Musnad bercerita tentang keagungan Allah Ta'ala dalam menciptakan manusia ini. Allah lah yang menciptakan manusia, Allah pula yang membentuk manusia dari setetes air mani yang sangat hina. Dalam ciptaan manusia ini penuh dengan hikmah-hikmah. Susunannya sangat-sangat bagus sekali. Kaki di bawah, kepala di atas, hidung menghadap ke bawah, ada 2 telinga. Ini termasuk susunan yang paling indah yang Allah berikan kepada hambanya. Fi ahsani taqwim, Allah Ta'ala ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus dari seluruh bentuk-bentuk makhluk yang ada. Suatu nikmat dari Allah Ta'ala kepada kita semuanya. La ilaha illallah karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Tiada Tuhan selain Allah, maha mulia zat yang menghamparkan kemuliaan dan anugerah untuk makhluknya. Allah Ta'ala yang memberikan anugerah ke seluruh makhluknya. Bahkan Imam Sanusi belum mengatakan saking banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga seorang hamba tidak bisa lari dari nikmat Allah Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala pun mereka tidak akan mampu. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya ini, maka seorang hamba tidak akan bisa lari dari nikmat Allah, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Karena syukur itu sendiri sebenarnya juga nikmat dari Allah Ta'ala. Seseorang bisa menghambakan diri kepada Allah, itu hakikatnya juga anugerah dari Allah. Kalau orang mengatakan saya ini modal nekat saja, saya ini nggak punya modal apa-apa, harta nggak punya, dukungan orang tua nggak ada, modalnya cuma nekat saja. Sebenarnya tidak, karena keinginan untuk nekat itu pun hakikatnya juga anugerah dari Allah Ta'ala. Keinginan untuk beramal kebaikan ini pun juga dari Allah Ta'ala. Ada ide-ide untuk berbuat baik, ibadah, ini pun hakikatnya juga dari Allah Ta'ala. Maka seorang hamba ini sebenarnya tidak punya modal apa-apa untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba syukur lagi dan lagi kepada Allah, dan tidak akan bisa syukur kecuali kalau diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur. Yanzilu fi kulli laylatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa unilahul matarib. Setiap malam dia Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan menyeru, memanggil, adakah orang yang memohon ampun malam ini? Adakah orang yang bertaubat? Adakah orang yang tengah menuntut hajat hingga aku bisa memenuhi hajat-hajatnya? Cerita tentang suatu hadis dalam hadis qudsi
bahwa di sepertiga malam yang terakhir ada pengumuman di langit, barang siapa yang dia ini doa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Barang siapa minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Barang siapa minta agar hajatnya ditunaikan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menunaikan hajatnya. Kata para ulama, ibadah yang paling baik, sebenarnya ibadah di setiap waktu semuanya baik. Tapi dilihat dari segi waktu yang paling baik itu waktu malam hari. Dari seluruh waktu malam itu yang paling baik adalah sepertiga malam yang terakhir. Kapan itu waktu malam? Malam itu waktu terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, itulah waktu malam. Kalau sepertiga malam terakhir, berarti kurang lebih jam 1:30, jam 2 atau 1:30 sampai subuh, itulah waktu yang paling baik. Maka kalau ciri khas para ulama-ulama zaman dahulu, orang-orang soleh, kalau sepertiga malam yang terakhir, mereka akan bangun munajat kepada Allah Ta'ala, karena waktu itulah waktu yang paling bagus untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan seperti tadi saya sampaikan, ada hadis qudsi yang menjelaskan memang ada iklan khusus dari langit, orang yang dia ini doa kepada Allah di waktu itu Allah akan kabulkan. Kalau dia punya dosa-dosa, minta agar dosanya diampuni, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosanya. Kalau dia bertaubat dari dosa-dosanya, Allah pun akan menerima taubatnya. Maka suatu nasihat buat kita, bagaimana di sepertiga malam yang akhir ini kita itu bangun untuk menghambakan, menampakkan diri kita, hajat kita kepada Allah Ta'ala. Nasihat targhib buat kita semuanya, khususnya sepertiga malam yang akhir ini dimanfaatkan betul. Sungguh rugi kalau ada pengumuman besar, pintu langit terbuka lebar, kemudian kita tidak minta, hanya menikmati tidur di atas kasur saja. Jadi, doa di setiap saat itu bagus, tapi kalau kita doa di waktu memang pintu langit terbuka, harapan agar doa kita dikabulkan itu sangat-sangat kuat. Kalau doa pagi, siang, malam boleh saja, tapi kalau di waktu-waktu yang memang ada harapan Tuhan dikabulkan, maka itu nanti akan lebih baik lagi. Falau ra'aital khuddama qiyasan 'alal aqdami wa qad jadu bid-dumu'is sawakib wal qauma baina najimin wa ta'ib wa khaifin li nafsihi yu'atib wa abiki minadh dhunubi ilayhi harib fala yazaluna fil istighfari hatta yakufu kaffun nahari dhuhuyal ghayahib faya'uduna faqad fazu bil matrub wa adraku ridal mahbub wa lam ya'ud ahadun minal qaumi wa huwa khaib. Maka seandainya engkau lihat para hamba yang mengabdi kepada Allah, yang berdiri tegak di atas telapak kakinya dengan cucuran air mata, segolongan kaum yang menyesali dosa-dosanya serta bertaubat, dan orang-orang yang ketakutan akan berbuat dosa lagi seraya mencerca dirinya sendiri, dan orang yang lari menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan tidak henti-hentinya mereka memohon ampunan sehingga berhari-hari lamanya meratapi rentetan kealpaannya. Kemudian mereka kembali menekuni ibadah dan mereka benar-benar beruntung dengan yang mereka cari dan menemui keridhaan Allah yang dicintai, serta tiada seorang pun dari kaum tersebut yang kembali dengan membawa kerugian. Ini cerita tentang orang-orang generasi sebelum kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wali-wali Allah, orang-orang soleh. Kelanjutan dari cerita hadis tadi, di sepertiga malam akhir ada pengumuman khusus. Maka para wali-wali Allah mulai zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in,
itu kalau malam hari, khususnya separuh malam yang akhir, maka mereka berdiri sholat menghadap Allah Ta'ala, menyesali dosa-dosanya, bercucuran air mata. Mereka mencela diri sendiri akan dosa-dosa yang mereka telah kerjakan. Tidak henti-hentinya mereka minta ampun kepada Allah, sehingga mereka di pagi hari, di hari keesokannya mereka telah mendapatkan apa yang mereka minta, mendapatkan ridho dari Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mereka rugi. Maknanya ini cerita orang-orang soleh dulu itu memang seperti itu. Dikisahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu kalau malam hari, setiap malam maka beliau bersolat berdiri begitu panjang, kemudian doa meneteskan air mata. Maka kelihatan pagi harinya itu maka bajunya basah dengan tetesan air mata. Saking lamanya beliau menangis sehingga baju janggut ini basah, sampai baju-bajunya pun basah. Bahkan dikisahkan ada seorang wali Allah, itu kalau pagi hari itu istrinya akan ngepel rumahnya, tempat sholat tuh dipel karena basah dengan tetesan air mata. Semalam suntuk nangis terus. Termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, itu beliau amalannya semenjak balik sampai beliau meninggal dunia tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Istiqomah setiap malam sepertiga akhir, waktu yang malam yang terakhir senantiasa tahajud merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Termasuk para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Maka mereka ini para sahabat, kebanyakan mereka kalau malam hari sedikit tidurnya. Kebanyakan waktu malam mereka gunakan untuk ibadah, mereka gunakan untuk menangisi dosa-dosa mereka. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu hampir setiap malam itu belum menghatamkan Quran dalam satu rakaat sholat witir. Sibuk menggunakan waktu malam untuk munajat kepada Allah Ta'ala. Dikisahkan ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, itu ada kawan saya itu punya amalan buruk, sering mencuri. Tapi kalau malam hari, maka sahabat tadi, kawan saya itu sering sholat tahajud. Maka Nabi sabdakan, insya Allah dalam waktu yang sebentar maka sholat tersebut akan menghentikan dia dari perbuatan buruk. Kalau orang itu istiqomah sholat tahajud, maka barokah sholat tahajud itu akan memberikan dia kekuatan untuk menghentikan diri dari berbuat kemaksiatan, dari perbuatan yang melanggar agama. Ini ciri khas ulama-ulama, orang-orang soleh itu kalau malam hari itu sedikit tidurnya. Mulai zaman Nabi, zaman sahabat sampai sekarang itu memang para wali-wali Allah, orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah, itu amalannya mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu malam. Setidaknya sepertiga malam yang akhir mereka gunakan untuk ibadah. Maka pejuang-pejuang agama baik dalam ahli dakwah, ahli zikir, ahli ilmu, yang mereka sukses dalam usahanya tidak akan menyia-nyiakan waktu malam. Maka pelajaran buat kita, kalau kita sedang memperjuangkan agama, khususnya punya usaha apapun, baik itu dalam dakwah, pesantren, ataupun bidang zikir, atau usaha-usaha dunia, kalau pingin usahanya itu dibarokahi Allah, diselesaikan, dimudahkan Allah Ta'ala, tunaikan hajat-hajatnya, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu malam, khususnya sepertiga malam yang akhir. Sebagian ulama mereka bukannya sepertiga malam akhir, pokoknya kalau sudah jam 12 malam itu sampai subuh tidak akan pernah menyentuh alas tidur lagi, full ibadah, istighosah, doa kepada Allah, menyampaikan hajatnya kepada Allah. Dalam hadits sahabat dikisahkan
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam ibadah Badar, maka beliau semalam suntuk doa kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah sampai terbitnya fajar. Tidak henti-hentinya doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat bagaimana kesungguhan Nabi dalam berdoa, belum melihat kasihan, belum menghibur Nabi. Ya Rasulullah, sudah cukup doanya. Allah Ta'ala pasti tidak akan menyanyiakan doa engkau. Membujuk Nabi supaya istirahat dari doanya. Maka ini sejarah itu membuktikan seperti itu. Orang-orang sukses dalam perjuangannya, kalau separuh malam akhir segera bangun kemudian merengek-rengek kepada Allah. Dan beberapa hadis dijelaskan di malam itu yang paling bagus selepas sholat isya, kalau tidak ada kegiatan-kegiatan amalan-amalan, segera istirahat. Bahkan dijelaskan dalam beberapa kitab, makruh ngobrol urusan dunia setelah habis isya. Di habis isya itu waktunya amalan, kalau nggak amalan segera istirahat. Nah, kalau digunakan untuk yang sia-sia, lebih-lebih urusan dunia atau sekedar pengen nonton bola, itu sebenarnya kurang bagus. Lebih baik segera amalan, istirahat, nanti jam 2, jam 1 segera bangun, menghabiskan waktu malam untuk ibadah kepada Allah. Secara kesehatan, tidur yang paling bagus itu antara jam 10 sampai jam 2. Atau mungkin di bawahnya. Sebagian mengatakan kalau tidur jam 10 itu mencerdaskan otak. Nanti kalau tidur itu jam 11 fadilahnya ini, jam 12 fadilahnya ini. Kalau tidur di atas jam 12 itu secara kesehatan kurang baik, justru malah merusak beberapa organ dalam. Maka yang paling bagus selepas isya segera amalan. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau punya sahabat. Sahabatnya itu semangat ibadah pol-polan, saking semangatnya itu perlu dirin. Maka suatu malam Sayyidina Salman nginep di rumah kawannya ini. Maka kawannya saking semangatnya habis isya nggak mau tidur, pengen ibadah terus. Maka oleh Sayyidina Salman di stop ibadahnya, kamu istirahat dulu. Baru tidur sebentar bangun lagi. Maka sama Sayyidina Salman di stop, nanti dulu ibadahnya, istirahat dulu. Setelah lewat separuh malamnya akhir, baru diizinkan untuk ibadah. Maka pagi hari sahabat tadi sowan kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, ini gimana Salman ini? Masa tadi malam saya habis isya pengen ibadah malah di stop. Setelah lewat seperdua malam baru diizinkan bangun ibadah. Maka Nabi sabdakan, ati kulladzi haqqin haqqah. Kamu itu punya hak, jasadmu punya hak, tunaikan haknya. Keluarga punya hak, tunaikan haknya. Allah Ta'ala juga punya hak, tunaikan haknya. Maka dalam syariat, ya, waktu malam ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk ibadah. Waktu yang paling bagus untuk istirahat itu habis isya buat amalan, kemudian istirahat. Nanti separuh malam akhir, setidaknya sepertiga malam akhir, jam 2, setengah 2 bangun, kemudian tawajuh amalan, menghambakan diri kepada Allah. Sebagian ulama ngasih penjelasan, otak itu cerdas itu kalau pengen menghafal, cepat masuk, itu gunakan waktu sebelum subuh. Jadi otak itu juga perlu istirahat. Habis isya istirahat, nanti malam sebelum subuh itu waktu yang sangat bagus untuk menghafal. Mungkin teman-teman yang sedang sibuk menghafal Quran, menghafal hadis atau pelajaran-pelajaran, yang paling bagus waktu menjelang subuh. Jadi habis jam 2, jam 3 bangun tahajud, nanti setengah 4, jam 4 mulai belajar. Itu nanti untuk menghafal sangat-sangat bagus. Kayak sebagian pesantren-pesantren tahfidz itu nanti santri-santrinya kalau separuh waktu tahajud mungkin jam 2 dibangunkan, semuanya tahajud, kemudian melancarkan hafalannya di dalam sholat. Karena secara teori itu yang sangat bagus untuk menghafal. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nuri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam min tinil lazib. Tiada Tuhan selain Allah, Maha suci dan maha luhur Allah yang telah menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari cahaya-cahayanya sebelum menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ini Allah ciptakan berbeda dari umumnya manusia. Kalau umumnya manusia Allah ciptakan dari tanah, tapi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Banyak beberapa riwayat hadis yang menjelaskan hal tersebut. Termasuk nanti ada hadis yang menjelaskan, ya Rasulullah, Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, saya sumpah atas nama ibu dan bapak saya, beritahulah saya mengenai sesuatu yang Allah ciptakan pertama kali. Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, yang pertama kali Allah ciptakan itu apa? Sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, yang pertama kali Allah ciptakan itu apa? Maka baginda Nabi sabdakan, khalaqa qablal asya nura nabiyyika min nurih. Allah Ta'ala telah menciptakan nur nabimu, nur Nabi Muhammad dari nurnya Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala ciptakan segala sesuatu. Ada riwayat lain dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah pena. Apakah hadis ini saling bertentangan? Tidak. Para ulama menjelaskan, pertama kali yang Allah ciptakan dari selain cahaya itu adalah qalam, pena yang menulis takdir seluruh umat manusia. Tapi kalau di yang nur yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ada riwayat lain menjelaskan Nabi SAW sabdakan, kuntu nuron baina yaday rabbi. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, saya sudah berupa cahaya yang ada di hadapan Tuhan saya Allah Jalla Jalaluhu. Dalam sejarah tentang kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dikisahkan ketika ibunda Sayyidah Aminah melahirkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, maka beliau melihat yang keluar itu nampak sebuah cahaya. Ketika Nabi keluar dilahirkan, ibunda Aminah melihat yang keluar itu nampak suatu cahaya yang sangat terang. Saking terangnya, kerajaan-kerajaan yang ada di negeri Sam kelihatan semuanya. Belum melahirkan, dari rahim beliau nampak suatu cahaya yang sangat terang. Saking terangnya nampak oleh pandangan ibunda Aminah cahaya kerajaan-kerajaan Sam sampai kelihatan semuanya, saking terangnya cahaya tersebut. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas beliau mengatakan, kalau baginda Nabi itu beliau bersabda, maka nampak ada cahaya-cahaya berkilauan dari gigi sananya ulia beliau. Dari gigi-gigi beliau bagian atas nampak ada suatu cahaya yang keluar dari lisan beliau. Beberapa riwayat yang menjelaskan memang baginda Nabi ini Allah ciptakan bukan dari tanah tapi dari nur. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah dijelaskan, maka kalau Nabi itu berjalan nampak beliau itu dari kejauhan ada suatu cahaya yang berada di sekitar beliau. Keistimewaan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Juga ada beberapa riwayat yang menjelaskan memang baginda Nabi adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Memang ada, kalau secara terutus memang Nabi adalah Nabi akhir zaman. Diutusnya ke dunia memang di zaman-zaman akhir. Tapi kalau penciptaannya Nabi SAW, beliau sudah diciptakan
sudah wujud dalam bentuk nur sebelum Nabi Adam alaihissalam Allah cipta.